muncul di layar? Kelihatan? Baik. Tadi Ibu MC di awal apa? Mohon dipersiapkan pertanyaan. Jangan sulit-sulit ya Bu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimat, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di menjelang penghujung bulan Sya'ban yang sudah berada di gerbang pintu Ramadan, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia dan kenikmatannya yang begitu banyak, begitu besar kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya, kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Salah satu di antara kewajiban, mungkin kurang tepat ya kalau kewajiban, salah satu di antara yang perlu kita mempersiapkan akan hadirnya bulan Ramadan ini adalah dengan persiapan yang cukup, bahkan persiapan yang harus maksimal. Oleh sebab itu, tentunya kalau boleh kita menuliskan pesan atau surat untuk diri kita pribadi, maka para jamaah sekalian mungkin perlu kita menuliskan pesan untuk diri kita pribadi, mohon agar tidak gagal kembali di tahun ini untuk Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Karena hadirin sekalian, siapa yang menjamin kalau kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang? Bahkan jangankan berbicara di tahun yang akan datang, mungkin yang beberapa hari ini kita belum tahu apakah esok ataukah lusa ataukah di tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan usia kita, diri kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Itulah sebabnya bagi seorang mukmin bahwa bertemu dengan bulan Ramadan merupakan anugerah dari Allah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya maka kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, agar tujuan dan harapan yang diharapkan Allah dan diharapkan diri kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyambut bulan suci Ramadan ini dengan persiapan ruhiyah, dengan persiapan fikriyahnya dan persiapan jasadiyah, dengan didukung berdasarkan nas atau dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
saya berikan pengantar terlebih dahulu tentang keutamaan bulan Ramadan. Kami tidak akan mencantumkan banyak dalil berkaitan ini, cukup kami ambil masing-masing satu dari sunnah atau dari hadis Nabi SAW dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan sering kita dengar dengan istilah tamu atau dalam bahasa Arab dhaifun. Jamaknya duyuf. Maka jamaah sekalian sering kita dengar ada istilah dhaifun karim, duyufun karim, atau disebut sebagai tamu yang mulia atau tamu yang agung. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tamu yang agung itu dekat, sudah dekat. Mungkin tinggal menghitung hari, atau kalau kita bisa hitung dengan hitungan jam, atau bisa kita hitungan dengan hitungan menit. Intinya bahwa tamu yang agung itu dekat. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Sering saya jelaskan jamaah sekalian, istilah barakah atau istilah berkah itu atau mubarak itu, keberkahan itu adalah memiliki makna bahwasanya semua unsurnya itu kebaikan. Sebagaimana berkah diambil dari kata birkah dalam bahasa Arab yang artinya sumur, dan sumur itu menghasilkan air, dan air adalah salah satu kebaikan. Oleh sebab itu, sesuatu yang digandengkan dengan kata barakah, maka unsurnya adalah kebaikan. Sebagian ulama mendefinisikan keberkahan itu adalah ziyadatul khairat, semakin bertambahnya kebaikan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang semua unsur kebaikannya ada di dalamnya. Tidak ada satupun hari yang kita lewati di bulan Ramadan, tidak ada waktu yang kita lewati, kecuali semua aktivitasnya berada di bulan Ramadan adalah aktivitas yang diberkahi dan semuanya adalah bernilai pahala dan kebaikan. Itulah yang disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Salah satu di antara puasa yang diwajibkan di dalam syariat agama Islam sekaligus merupakan rukun di antara rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Dan kalau kita cermati bahwa perintah puasa ini ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan salah satu di antara karakteristik ketika Allah sebutkan perintah itu kepada orang-orang yang beriman, maka bisa dipastikan bahwa ayat itu adalah ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Karena kalau masih berbicara ya ayuhan nas, biasanya ayat atau surat Makkiyah. Makanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diwajibkan melaksanakan kewajiban puasa. Maka orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Tuftahu fihi abwabus sama. Mulai Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk kebaikan atau keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Apa itu?
Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka. Maknanya adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan dengan suasana di mana umumnya mungkin seseorang melakukan kebaikan di bulan-bulan yang lain terasa sulit. Tetapi di bulan Ramadan dengan suasana, dengan keadaan yang kemudian memudahkan kepada kita, seakan-akan pintu-pintu langit itu dibuka, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal saleh. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Maknanya peluang untuk melakukan berbuat maksiat itu sangat kecil. Peluang seseorang itu tergelincir itu sangat kecil. Oleh sebab itu, makanya ketika ada seseorang yang masih, artinya dia masih berani untuk kemudian menerjang berbuat maksiat di bulan yang diberkahi ini, maka tentunya konsekuensinya lebih besar. Dan bisa dipastikan kalau saja dengan suasana dan keadaan Ramadan yang sangat mendukung bagi seseorang untuk melakukan banyak amal saleh dan kebaikan, sementara orang tidak bisa melakukannya di bulan Ramadan, maka bisa dipastikan di bulan yang lainnya pun pasti tidak akan sanggup dan tidak akan bisa. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu, artinya di sini banyak makna, hadirin sekalian. Ya, ada maknanya bahwa yang dibelenggu setan, setan pembangkang, ya, setan-setan yang kelas-kelas, ya, kelas-kelas atas. Tapi intinya ini tidak perlu dibahas. Intinya bukan banyak diperbincangkan level syaitannya. Yang intinya adalah bahwa setan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berkutik untuk kemudian menggoda hamba-hamba Allah yang sementara ia berpuasa. Walillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, 84 tahun, lebih beberapa bulan. Maka hadirin sekalian, orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut, maka pahala ibadahnya setara seperti pahala orang yang beribadah selama kurang lebih 84 tahunan. Mungkin kita yang duduk pagi hari ini belum ada mungkin yang usianya sampai ke sana. Tapi begitulah. Dan yang paling terpenting hadirin sekalian adalah menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan dan dia tidak datang di bulan yang lainnya. Ini salah satu di antara makna, ya, syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, hadirin sekalian, semua poin-poin yang disebutkan tadi, nilai-nilai kebaikan dan bentuk keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka Nabi SAW mengingatkan di penutup hadisnya, beliau mengatakan, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Maka siapa yang terhalang darinya kebaikan, maka sungguh ia terhalang dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Hati-hati jamaah sekalian, siapa yang tidak mendapatkan semua kebaikan dan keberkahan ini, siapa yang terhalang, di antara makna terhalang, siapa yang tidak bisa memanfaatkan, siapa yang tidak bisa memaksimalkan, siapa yang tidak serius, maka ia akan terhalang dari kebaikan ini. Makanya jangan heran hadirin sekalian, kenapa sering kita dapati ada orang yang di bulan Ramadan itu ya biasa-biasa aja. Kenapa sering kita lihat pemandangan ada orang di bulan Ramadan itu ya tidak jauh berbeda dengan bulan yang lainnya. Ini menjadi tanda tanya. Jangan-jangan mereka termasuk di antara orang-orang yang terhalang
kebaikan. Karena orang yang beriman akan berbeda sikapnya ketika berada di bulan Ramadan, sangat berbeda. Orang yang beriman akan lebih serius. Orang yang beriman akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman, dia akan lebih khusyuk ketika berada di bulan Ramadan. Karena dia tahu momentum yang super sangat singkat ini, kalau enggak 29 ya 30 hari ini, bagaimana bisa memberikan sebuah kontribusi yang besar terhadap dirinya di 11 bulan yang akan datang. Itu yang menjadi PR kita, hadirin sekalian. Itulah yang disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan iyadzan billah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan termasuk di antara orang yang terhalang kebaikan tersebut. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dalil yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah, kalau tadi disebutkan di awal adalah dhaifun karim, maka dalil di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya, yang fungsinya kata Allah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka hadirin sekalian, salah satu di antara ibadah yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran tidaklah diturunkan oleh Allah kecuali menjadikannya keberkahan. Sesuatu yang bersinggungan ya dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di mana? Allah yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah melalui perantara malaikat Jibril. Coba lihat, tidak ada di antara kalangan para malaikat, di antara malaikat yang paling utama kecuali Jibril alaihi salam. Kenapa? Bersinggungan dengan wahyu Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Allah kepada malaikat, kemudian kepada siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada di antara kalangan para nabi yang paling terbaik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahyu pertama diturunkan di kota? Iya, Gua Hira. Di mana? Sleman atau di Bantul? Di Mekah. Maka kota Mekah adalah di antara kota yang diberkahi, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di beberapa lokasi di dalam Al-Quran Allah menjadikan salah satu lokasi yang dijadikan sebagai sumpahnya. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka tidak ada bulan-bulan yang paling mulia di antara bulan Hijriyah yang ada kecuali Ramadan.
Kita tahu bahwa ada dalam bilangan bulan Hijriah ada namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan. Namun bulan Ramadan sering kita dengar ada yang disebut dengan Sayyidu al-Ashhur, tuannya dari bulan-bulan yang ada di bulan Hijriah. Kenapa? Di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka menjadikan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan. Kemudian Al-Quran diajarkan oleh nabinya kepada siapa? Para sahabat. Maka tidak ada generasi yang paling mulia kecuali generasi sahabat. Maka hadirin sekalian, siapapun di antara jamaah sekalian yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maka seakan-akan tidak ada manusia yang terbaik di antara manusia yang ada kecuali mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran dan mereka yang senantiasa selalu bersinggungan dengan Al-Quran. Maka waktu yang digunakan ibu-ibu sekalian di antara 24 jam, maka waktu yang mulia adalah waktu yang digunakan ibu-ibu ketika bercengkerama dengan Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jamaah sekalian, salah satu ibadah yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah interaksi kita harus lebih intens dengan firman Allah, dengan Al-Quranul Karim. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebutkan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Maka hadirin sekalian, kita diperintahkan untuk walitukmilul iddah. Ya, menyempurnakan. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan, menyempurnakan puasa. Walitukabbirullah, mengagungkan Allah ala ma hadakum, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dari ayat tersebut maka hadirin sekalian sambut dengan kegembiraan. Sambut Ramadan ini dengan sukacita. Dan sambut Ramadan ini dengan rasa syukur yang tidak pernah putus-putusnya hadirin sekalian. Karena rasa kegembiraan menyambut Ramadan adalah cermin keimanan. Cermin keimanan. Kalau ada orang bangga dengan informasi akan datangnya Ramadan, maka kegembiraan itu adalah bukti cermin keimanannya. Ketika ada orang diingatkan bahwa kita akan dekat dengan bulan Ramadan dan dia berbahagia dan dia mempersiapkan, maka itulah di antara ciri keimanan. Bedakan dengan orang yang sudah datang informasi sebentar lagi akan Ramadan loh. Langsung dijawab apa? Emang kenapa Ramadan? Emang kenapa? Coba lihat. Berapa hari lagi Ramadan loh? Biasa aja. Coba lihat. Itu mungkin ya masih lebih baik. Yang parahnya kaget. Besok puasa po? Besok 2 hari lagi, subhanallah. Wah. Dan yang lebih sangat parah lagi, Ramadan itu seakan-akan dijadikan sebagai musuh bebuyutan. Dan kadang Ramadan dan puasa ini selalu diposisikan dikambing hitamkan. Ya, coba kita pengen lihat nanti ibu-ibu pengajian Jumat ini. Ramadan ada pengajian nggak Bu? Hah? Ada. Tiba-tiba nggak biasanya pas Ramadan, tiba-tiba pesertanya datang terlambat semua. Ditanya sama ustadznya, kenapa datang terlambat? Apa jawabannya? Kan Ramadan Ustadz, puasa. Coba lihat, dikambing hitamkan. Makanya
jawaban unik. Saya kalau ngajar di kampus Ramadan itu ada mahasiswa yang tiba-tiba banyak terlambat itu. Kenapa? Selalu jawabannya, puasa Pak. Kan Ramadan. Saya balik bertanya, ada apa dengan puasa? Ada apa dengan Ramadan? Ya, para ibu-ibu, para jamaah sekalian, kenapa Ramadan ini lantas kemudian mempengaruhi etos semangat kita dalam beraktivitas? Kenapa tiba-tiba kita ini lemah? Kenapa tiba-tiba kemudian pengajian kita sering telat? Mau alasan apa? Sahur terlambat? Iya. Mau dibilang selalu dikambing hitamkan, kan Ramadan. Kan Ramadan. Subhanallah. Harusnya jamaah sekalian, Ramadan memberikan booster, memberikan efek positif, menjadikan kita lebih bersemangat. Bukan kemudian tiba-tiba yang tadinya Masya Allah ibu-ibu ada yang sumringah, murah senyumnya, ketika Ramadan pahit betul ngeliat wajahnya. Ya, ditanya kenapa? Jawabannya selalu, kan Ramadan. Subhanallah. Enggak begitu hadirin sekalian. Cermin keimanan itu adalah bergembira dan kemudian menyambutnya dengan rasa syukur. Bertemunya kita saja dengan bulan Ramadan itu sudah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian ingat, mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian ada punya bestie. Bestie tahu ya? Tahu ya? Ada teman akrab. Ibu-ibu ingat, mungkin ada tetangganya yang setahun yang lalu masih bersama dengan kita, tahun sekarang sudah enggak ada. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu kita masih buka barang dengan yang bersangkutan. Ternyata tahun kemarin sudah lebih dahulu, takdir mendahuluinya. Tahun lalu masih ada simpanan foto di HP kita, berbuka bersama. Tahun sekarang yang bersangkutan sudah tidak ada. Subhanallah. Sementara Allah masih berikan kesempatan kita hidup. Makanya Allah berfirman di surat Yunus, "Fabidzalika Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu," kata Allah. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bergembira jamaah sekalian. Dan kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan anugerah. Bukan beban, bukan musuh, dan jangan pernah dikambing hitamkan dan selalu dipojokkan itu. Kadang heran juga puasa Ramadan itu selalu, ya, selalu yang dijadikan sangkut pautnya dalam kekurangan aktivitas kita. Iya, tiba-tiba nggak biasanya orang tua marah kepada anak, sampai anak nanya, kok kenapa ibu sekarang jadi marah-marah? Ya ini puasa, wahai. Subhanallah. Ya ini gara-gara kamu ya. Ini bukan jamaah sekalian. Harusnya puasa itu lebih mengelus-elus hati kita. Puasa itu justru malah pembelajaran bagi kita untuk lebih bisa bersabar. Ya, puasa itu mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya orang merasakan lapar. Ya, mungkin kita baru lapar di Ramadan saja, hari-hari kita lebih banyak cukup, bahkan mungkin lebih banyak kekenyangan. Iya. Merasakan bagaimana rasanya haus jamaah sekalian. Subhanallah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin keadaannya tidak seperti kita. Maka itulah hikmah puasa. Merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Maka bulan ini anugerah, karunia, bukan beban. Dan persiapkan hati kita, dan ini yang paling penting. Dari semua persiapan jamaah sekalian, kalau boleh saya menyimpulkan, maka di antara persiapan yang paling urgent adalah persiapan pembenahan hati kita ini. Niat, kesabaran, keikhlasan, dan semua ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah hati ini yang harusnya lebih diprioritaskan. Supaya apa? Agar hati ini siap untuk menerima titah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 2 keutamaan Ramadan berangkat dari 2 dalil, baik di dalam hadis Nabi SAW maupun di dalam ayat Al-Quran atau di dalam dalil di dalam Al-Quranul Karim.
Hadirin sekalian rahimakumullah, realitas menjelang Ramadan. Nah ini pemandangan-pemandangan yang kadang masih muncul di seputar Ramadan yang mudah-mudahan perlu kita perlahan-lahan perlu kita benahi ini. Fenomena yang menyedihkan sekaligus dihindari jamaah sekalian. Nah ini apa nih? Ibu-ibu tahu semua ya ini? Ya lambang-lambang ini. Ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, ada Instagram, ada nggak tahu ini pokoknya ya saya tempel aja lah situlah. Hadirin sekalian, semua platform, bahkan ya kalau ada ibu-ibu yang ya semuanya ibu-ibu kekinian ya, media sosial itu jamaah sekalian, kalau kita paham bahasa Inggris ya itu mengajak kepada kita untuk sebenarnya kita itu curhat kepada mereka. Siapa yang suka bermain Facebook di sini? Apa kata Facebook? What's your mind? Iya nggak? Iya kan? Apa kata WhatsApp? Add story. Nah, kita selalu dibuat status. Iya kan? Dan apalagi kalau di Twitter itu, pokoknya semua kalimat-kalimat yang mengajak kepada kita seakan-akan, ayo curhat di sini. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya kalau kita mau curhat ya telaah firman Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Maka hadirin sekalian, fenomena yang menyedihkan masih banyak di antara sebagian kaum muslimin yang mudah-mudahan ini enggak terjadi oleh diri kita. Tidak peduli atau tidak menyadari bahwa Ramadan sudah dekat. Sehingga enggak ada persiapan sama sekali. Ya, biasa aja. Menyambut Ramadan dengan ritual dan seremonial yang tidak dianjurkan. Banyak ya kegiatan-kegiatan yang masih dilakukan sebagian orang-orang awam dalam menyambut Ramadan. Kemudian yang ketiga, nah ini, terjebak oleh pencuri Ramadan. Hati-hati jamaah sekalian. Pencuri ini mungkin secara hukum fikih dia tidak membatalkan puasa kita. Tapi jamaah sekalian tidak terasa bahwa ternyata pencuri Ramadan ini yang merusak pahala puasa kita. Mungkin secara hukum fikihnya mungkin puasa kita nggak batal karena pembatal puasa jelas, tapi ternyata tidak terasa pencuri ini merusak pahala kita, sehingga yang terjadi apa hadirin sekalian? Yang terjadi kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak di antara orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jangan-jangan jamaah sekalian itulah kondisi kita. Jangan-jangan. Berapa banyak orang yang berpuasa dia nggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali ya sekedar menahan lapar, dahaga. Kalau mau tahu jamaah sekalian, level puasa yang model seperti itu level paling rendah itu. Paling rendah. Kalau orang hanya puasa, lapar dan dahaga. Maka hadirin sekalian, hati-hati dengan pencuri Ramadan. Media sosial, ya, gadget canggih ibu-ibu sekalian itu, yang ibu-ibu miliki semua itu, hati-hati. Itu pencuri semua. Kadang kita bisa khusyuk di hadapan gadget kita itu, ternyata nggak terasa 1 jam kita scroll. Nggak sengaja interaksi dengan semua platform kita. Apalagi di zaman sekarang ya, kalau anak muda apa istilahnya? Zaman sekarang itu zaman FOMO. Ya, apa singkatannya? Nah ini, bukan anak muda berarti. FOMO. PR ya, nanti dijawab 2027 nggak apa-apa lah. Kita ini zaman FOMO. Ya, FOMO itu definisinya, orang itu semuanya pengen ikut campur. Pengen ikut serta, orang komen ikut pengen komen juga. Pengen yang begini, semua diikuti. Seakan-akan dia tidak mau tertinggal dengan hal yang kekinian. Ini zaman sekarang. Zaman latah semua.
Jamaah sekalian, tidak semua aktivitas kita itu harus kemudian kita publikasikan. Tidak semua aktivitas dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Ada orang yang Masya Allah, itu statusnya itu sudah kayak episode sinetron. Subhanallah. Nggak perlu hadirin sekalian. Kita hidup di zaman semua orang itu perlu yang namanya apa? Validasi dari manusia. Kita nggak butuh jamaah sekalian. Percuma kita popularitas di kalangan manusia, ternyata nama kita sepi dibicarakan oleh penduduk langit. Nggak ada gunanya hadirin sekalian. Hati-hati dengan pencuri Ramadan. Ibu-ibu, ya, jangan sampai kemudian Ramadan justru lebih banyak panggilan-panggilan Shopee. Agak serak tadi. Shopee. Nah ini, ya, jangan sampai ibu-ibu di bulan Ramadan di sini yang duduk lebih merindukan suara paket, Masya Allah, dibandingkan tilawah suara keluarga dan anaknya. Dia lebih merindukan suara paket. Ya, nggak semuanya harus di-check out jamaah sekalian, enggak. Sudahlah. Ya, kalau yang mau belanja baju Ramadan sekarang aja, sekarang nih. Iya, kalau bilang THR-nya belum turun, ya banyak berdoa. Jangan nanti disibukkan Ramadan hadirin sekalian. Terlalu berharga waktu di Ramadan kalau kemudian kita sia-sia. Ya mas sekalian, hati-hati dengan pencuri Ramadan. Ibu-ibu, nggak semua harus buku resep itu harus diaktualisasikan ibu-ibu. Sudah, ya. Nggak semua harus makanan dicicipi, tidak semua makanan harus kemudian ada actionnya di dapur. Enggak. Kenapa sih? Kayaknya bersedih kalau kemudian sekedar buka puasa mencicipi berapa butir kurma dengan air putih. Masa Ramadan harus kita mencari apa? Ya es campur dan lain segala macam. Cukup. Seakan-akan kalau buka puasa tidak ada varian makanan, dianggapnya tidak berbuka puasa. Enggak begitu jamaah sekalian. Ya, kenapa sahur ini anak-anak kita harus marah-marah gara-gara kemudian disajikan menu yang tidak sesuai? Cukup, ajarkan. Ya, Nabi SAW nggak pernah protes. Ya, beliau berbuka. Ya, kalau ada kurma, kalau ada rutab, beliau berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada, beliau dengan tamar. Kalau nggak ada juga, beliau hanya beberapa tegukan air. Itu loh puasa namanya. Jadi nggak perlu, apalagi ada orang pagi-paginya lagi puasa nih, udah bener puasa, ya dia cerita di siang harinya. Tadi sahur saya macam sederhana. Iya po, iya kamu sahur makan nasi, iya saya emang enggak. Apa sahurnya? Ya Indomie 2, gorengan 5, kemudian teh 2 gelas. Ya subhanallah, itu masih dikeluhkan coba. Manusia begitu. Hadirin sekalian, jangan sampai yang model-model seperti itu ada ternyata kelakuan yang ada di dalam diri kita. Jangan jamaah sekalian. Intinya hati-hati dengan pencuri Ramadan, ya. Jamaah sekalian, mulai kita selektif di bulan Ramadan ini, kegiatan ibu-ibu ini ya mulai harus kemudian mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, supaya apa? Jangan sampai pencuri ini ada yang mencuri pahala kita di bulan Ramadan. Kemudian jalan yang benar, kewajiban mengikuti generasi orang-orang saleh dalam beramal dan menjadikan Ramadan sebagai momentum perbaikan diri yang serius. Serius ya mas kalian. Ya, kalau ada yang bertanya, kok berat ya? Kok sukar ya? Kok seperti ini ya yang harus ditempuh? Maka jawabannya ya wajar, tebusannya aja surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mudah itu balasannya cuma kipas angin, kalau enggak setrika. Iya, ini balasannya surga ini. Maka surga itu harus dibayar dengan pengorbanan, dengan kesungguhan. Enggak bisa dengan santai, enggak bisa dengan bermain-main jamaah sekalian. Ayo jadikan Ramadan 1447 ini adalah perbaikan diri yang lebih serius.
Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Maka siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, kata Allah, demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan. Ta'zim, mengagungkan, bukan sekedar ucapan, melainkan persiapan nyata, aktualisasi yang nyata, dan ketulusan hati. Maka ini jamaah sekalian, maka perlu kita mulai langkah-langkahnya yang perlu kita persiapkan agar Ramadan tahun ini lebih serius, agar Ramadan tahun ini memberikan perubahan, dan agar Ramadan tahun ini benar-benar Ramadan yang kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan hadirin sekalian? Langkah yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Hati ini penting. Paling penting ini. Ya, pembenahan hati ini, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian hati. Ini kami posisikan di langkah yang paling pertama. Seperti apa itu? Tajdidut taubah, memperbaharui taubat kepada Allah. Ramadan, sebelum Ramadan banyak-banyak kita beristighfar. Banyak beristighfar. Ayo manfaatkan waktu kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, supaya hati kita ini bersih. Bersihkan hati dari noda dosa agar siap menerima curahan rahmat Allah. Hadirin sekalian, tidak perlu mencari banyak sebab semua permasalahan yang ada dalam hidup kita. Kenapa ada keluarga yang konflik? Kenapa orang tua dan anak tidak akur? Kenapa kita selalu masalah dengan tetangga? Kenapa usaha kita selalu nggak ada jalan keluar? Kenapa rizki kita ini seret? Sebenarnya satu penyebabnya, dosa. Nggak ada yang lain. Maka perlu dibenahi. Maka hadirin sekalian, agar mudah, agar ringan dalam melakukan ketaatan, maka perlu kita dibenahi. Memperbanyak taubat kita kepada Allah, bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati, rasa hasad, rasa dengki, rasa dendam. Ya, agar kemudian ketika masuk bulan Ramadan, hati kita adalah hati yang bersih, hati yang siap menerima titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa. Mohon sama Allah, terutama di hari-hari sekarang, agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu, bisa menyelesaikan, menuntaskan dari semua apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Ayo jamaah sekalian, banyak berdoa di hari-hari sekarang. Memohon pertolongan Allah untuk bisa mengisi Ramadan dengan ketaatan. Karena hadirin sekalian, tetap sehebat, sekuat apapun fisik jasmani kita, kemudahan itu semuanya adalah murni datang dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak berdoa. Langkah yang kedua adalah persiapan fikriyah, persiapan ilmu. Ya, seorang muslim, seorang muslimah, ibu-ibu sekalian, sudah saatnya berusaha untuk memantaskan diri. Setiap aktualisasi apa yang kita kerjakan, setiap amal yang kita lakukan, maka berusahalah berdasarkan semuanya atas dasar ilmu. Bukan lagi saatnya ikut-ikutan. Ya, bukan lagi terus-menerus kita ikut-ikutan. Sudah saatnya harus jamaah sekalian buka-buka kembali itu. Catatan-catatan ibu-ibu sekalian pengajian yang membahas tentang hukum seputar Ramadan, hukum fikih puasa, syarat, rukun, pembatal, sunnah puasa. Ya. Kemudian hal-hal yang dilarang, hal yang dimakruhkan. Ayo dibuka lagi catatannya. Atau kalau hari-hari sekarang ada majelis-majelis pengajian yang membahas tentang fikih Ramadan, fikih puasa, fikih salat tarawih, fikih i'tikaf, zakat fit, semua yang berhubungan dengan hukum seputar Ramadan. Kemudian yang kedua, memahami keutamaan
Dibuka-buka lagi jamaah sekalian, baca hadis-hadis Nabi tentang keutamaan amal di bulan Ramadan, supaya apa? Menyemangati kita, memotivasi kita. Ya, misalkan apa? Keutamaan berzikir, keutamaan tilawatul Quran, keutamaan bersedekah, ya, keutamaan salat tarawih, kemudian keutamaan menuntut ilmu dan seterusnya. Untuk semangat, menyemangati kita. Ya, jangan sampai usahakan, jangan sampai ada waktu yang kemudian kita lewati sesuatu yang tidak berfaedah, tapi benar-benar manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Keikhlasan dan sesuai dengan ilmu yang diajarkan di dalam agama Islam. Langkah yang ketiga, hadirin sekalian, ada pemanasan, ada pembiasaan. Pemanasan dan pembiasaan. Melatih dan membiasakan diri melakukan amal saleh sejak di bulan Sya'ban ini. Ya, walaupun tinggal beberapa hari lagi, maka pemanasan, pembiasaan. Itulah sebabnya di dalam hadis disebutkan dari Usama bin Zaid ketika Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Amal soleh yang dilakukan umumnya kebanyakan manusia lalai, maka itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal-amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi SAW beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya dalam hadis dikatakan, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Dan saya senang ketika amalku diangkat oleh Allah sementara aku sedang berpuasa. Maka hadirin sekalian, di bulan Sya'ban pemanasan, pembiasaan. Ya, mulai perbanyak puasa sunnah, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak sedekah, perbanyak berzikir, ya, perbanyak secara umum beramal saleh dari bulan Sya'ban ini, agar kita terbiasa ketika kita berada di bulan Ramadan. Langkah yang keempat, hadirin sekalian, adalah azam, tekad dan perencanaan. Memasang azam yang kuat, memasang tekad yang kuat, hadirin sekalian, yaitu apa? Berniat, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan setiap detik Ramadan tahun ini. Ini niat, harus pasang niat. Kata sebagian ulama, niat yang kuat itu, maka itu lebih besar pahalanya dari sekedar seseorang hanya beramal saja tanpa dengan kuatnya niat. Karena hadirin sekalian, bisa jadi niat yang kuat, ketika seseorang sudah niat azam yang kuat, ternyata ia tidak atau tidak bisa merealisasikan karena kondisi, maka insya Allah niat itu adalah sudah menjadi bagian dari pahala. Misalkan ibu-ibu sekalian niat nih, saya niat, ya, sudah tekad yang kuat bahwa insya Allah saya akan Ramadan tahun ini menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Qaddarullah, ternyata ketika masuk awal Ramadan ibu-ibu sakit. Subhanallah, niat yang sudah, ya, terpasang dengan baik itu, maka itu akan menjadi sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekad untuk menjadikan Ramadan yang terbaik. Bagaimana jamaah sekalian untuk menjadikan Ramadan adalah Ramadan yang terbaik? Bagaimana bisa mengaktualisasikan dengan maksimal di bulan Ramadan? Caranya, salah satunya adalah jadikan Ramadan seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Seakan-akan. Sebenarnya ini berlaku dalam ibadah yang lain. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara sholat yang khusyuk, maka tipsnya, ya, kerjakan sholat seakan-akan itu adalah sholat yang terakhir. Nah, biasanya orang kalau sholat, yaitu adalah sholat perpisahan atau kemudian ibadah perpisahan, maka umumnya dia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
maka jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan adalah seolah-olah Ramadan kita yang terakhir. Perencanaan, mencanangkan agenda kegiatan. Jemaah sekalian, idealnya seorang muslim, seorang muslimah itu setiap bergulirnya Ramadan itu paling tidak ia punya prestasi setiap tahunnya. Punya target-target yang dia capai setiap bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun lalu jamaah sekalian targetnya apa nih? Maka dia punya target di tahun ini. Misalkan target dirinya dengan Al-Quran tahun lalu misalkan sudah bisa 2 kali khatam. Ya mungkin sekarang ditingkatkan. Tahun lalu mungkin ya sedekahnya sehari mungkin 20 memberi iftar, ya, sekarang naik 25 misal. Tahun lalu i'tikaf mungkin cuma dapat 4 malam, ya, sekarang bisa disempurnakan dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, seorang yang merencanakan sesuatu maka pada dasarnya dia sedang merencanakan keberhasilan. Dan orang yang tidak merencanakan sesuatu maka hakikatnya ya adalah dia yang menginginkan sebuah kegagalan. Jadwalkan sedekah harian, qiyamul lail. Kalau sholat malam saja utama pada bulan-bulan yang lain, maka qiyamul lail di bulan Ramadan itu sudah lebih utama. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa salli bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, kasih makan, sedekah. Kata Nabi, wasalli bil lail, salatlah di malam hari di mana orang-orang sementara tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, masuk kalian ke dalam surga dalam keadaan selamat. Itu kata Nabi SAW. Tips yang sederhana. Ya, jadwalkan agenda harian, ayo dibuat. Ya, kalau perlu ibu-ibu sekalian, ayo mulai dituliskan, dibuat sekarang agenda harian di bulan Ramadan. Ya, jam berapa dia harus bangun, jam berapa beraktivitas, jam berapa istirahat, jam berapa beribadah. Disiplinitas inilah, rencana ini yang dicanangkan inilah yang menjadi bagian dari target kegiatan kita yang insya Allah kita bisa akan capai selama kurang lebih 1 bulan. Atur waktu kerja, atur waktu istirahat agar tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kelima hadirin sekalian adalah persiapan sarana dan sosial. Mempersiapkan sarana ibadah. Kalau ada di antara ibu-ibu yang masuk dalam kepanitiaan Ramadan masjid, ayo ya, tempat ibadahnya, masjidnya mulai dibersihkan ya, karpetnya wangi, bersih, Masya Allah, toiletnya bersih, masjidnya sudah nyaman. Buat bikin orang kaum muslimin betah berlama-lama di masjid. Ya, jangan masjidnya sudah kotor, panas, bau. Ya, itu mau kena di lemari itu, Masya Allah, jamuran. Sarung juga mungkin 2 tahun setengah nggak dicuci. Subhanallah, ya. Gimana mau khusyuk orang pakai sarung di situ? Iya kan, kamar mandi, apek, ya, dan lain sebagainya. Ayo, jemaah sekalian, persiapkan sarana ibadah, perlengkapan, karpet, mukena, wewangian, buat, ya. Kalau saldo masjidnya banyak, belikan AC itu, ya, supaya nyaman. Ya, orang adem, orang berlama-lama di masjid, orang betah gitu di masjid. Kemudian mengajak orang lain, kondisikan keluarga, istri, anak untuk menyambut Ramadan dengan semangat yang sama. Nah, ini penting juga. Ya. Ibu-ibu sekalian, ayo ajak juga keluarganya, anak-anaknya, ajak suami. Ya, kalau perlu orang tua ini dibuat sayembara sama anak-anaknya ini. Ayo, apa yang bisa dicapai target tahun ini? Kalau perlu berikan hadiah, reward. Kalau targetnya mereka tercapai, kasih hadiah biar mereka semangat, jamaah sekalian. Karena terkadang sesuatu hal yang belum terbiasa itu memang harus dipaksa dan memang harus
ada stimulus ya, harus dirangsang ya dengan hadiah, dengan semangat seperti itu. Agar apa? Agar benar-benar ya kita bisa bertemu, kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terakhir jamaah sekalian, di antara doa dalam sebuah athar yang disebutkan, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadhanu lana wa tusallimuhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan, selamatkan kami untuk menjumpai Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami, dan terimalah amal ibadah kami Ramadan dari kami ya rabbal alamin. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman dan sehat walafiat. Saya kira itu mungkin jamaah sekalian materi kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alfi Sahar tentang persiapan menyambut Ramadan, meliputi persiapan rohiyah, fikriyah, dan jasadiyah. Ibu-ibu monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggih, ibu yang di depan yang kerudung hijau, Ibu sinten? Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau di kampung biasa dipanggil Bu Amin, tapi kalau pas di Sanggar dipanggil Bu Budi. Nama saya kalau di kampung biasa di rumah dipanggil Bu Amin. Bu Amin? Ya, tapi kalau di Sanggar Mutiara dipanggil Bu Budi. Oh iso? Iyalah, bu gurunya Bu Budi, anak-anak itu kalau manggil saya. Oh, Bu Amin yang manggil? Ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Masya Allah. Ya. Berarti siap sholat dipanggil terus, amin. Ini Ustadz yang mau saya tanya tentang menyambut dengan ritual dan seremonial yang tidak dianjurkan. Delalai kampung saya itu kan termasuk kampus, kampung wisata budaya. Lah itu diberikan tugas oleh kelurahan dan dinas kebudayaan untuk mengadakan nyadran. Nah, nyadran itu dikemas dengan kayak arak-arakan gitu loh, apa namanya? Kirap. Nah, kirapnya tuh mulai dari halaman masjid, di luar masjid. Di halaman masjid sampai ke kuburan. Lah kirap itu ada yang membawa nasi gurih gitu, dibikin kayak tumpeng gitu. Lah, delalah saya tuh dipercaya untuk membagikan nasi kuningnya itu, menerima nasi kuning di kuburan. Ini sudah berjalan 2 tahun ini. Lah kemarin saya kan mendengarkan pengajian juga oleh Ustazah itu harus dihindari kayak gitu, nggak ada ajaran. Memang nggak ada ajaran, saya tahu. Tapi saya hidup di kampung budaya, ya saya ditutupi kok aku langsung menolak gitu ya. Tapi untuk gimana ya saya harusnya Ustaz? Bingung saya tuh nang kono di, piye kowe Bu Amin iki piye kayak gitu. Terus yang di Aisyah saya kan adalah jadi juga di majelis Dikdasmen Aisyah Kelurahan Pandean. Lah itu juga kowe kudu nyontoni, ora kaya ngono kuwi. Monggo Ustadz saya minta pencerahannya gimana saya harusnya yang terbaik untuk saya, dan mungkin ibu-ibu juga mengalami seperti itu ya ibu-ibu nggih. Mesti ada, yakin ada, apalagi kota gede, wah luar biasa itu. Monggo Ustadz. Udah enggak ada kota gede. Baik. Ya memang dilema ya ketika bertemu antara kebiasaan dengan atas nama budaya dengan sesuatu yang berseberangan dalam syariat. Dan kita tahu yang kayak gitu, kita tuh tahu. Makanya satu sisi batin ini kadang berontak gitu. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan karena kami warga di situ. Maka yang pertama dan yang paling utama ya jawabannya ya bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kemampuan kita saja. Ya. Kita melihat dari sisi paling kecil ya, kalau dalam kondisi seperti ini adalah mencari yang paling kecil dari sisi mudaratnya. Dari sisi mudaratnya. Mungkin
Kalau mau ditinggalkan, orang akan menjadi sesuatu pemandangan yang gak enak. Saya kira kita yang lebih paham dengan keadaan seperti ini. Misalkan, kalau kita bisa menolak dengan cara yang santun, baik. Ya, misalkan, ya orang seperti itu mah nggak butuh dalil, ya, mereka butuh penjelasan saja. Misalkan apa, kita menolak dengan cara yang santun, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian kita punya kontribusi dan kita dukung. Ya, karena nanti dengan sendirinya orang akan paham. Oh, ini Bu Amin ini kalau udah kegiatan gini pasti beliau nggak ikut serta. Udah, orang akan paham ketika kita sudah menyampaikan hal yang demikian. Ya, sekali lagi dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dan tetap menjaga muamalah kita yang baik di lingkungan kita. Jangan kemudian menolak seperti itu, tiba-tiba saja kita menjadi seorang yang eksklusif di masyarakat. Eksklusif itu maksudnya ya paling asing sendirilah. Jangan. Ya. Maka bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa hadha adhaful iman. Apabila di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Salah satu di antara makna tangan, kalau Bu Amin ini punya kekuasaan, ya, punya pengaruh, maka gunakan. Atau paling tidak kalau Bu Amin punya relasi kenal dengan orang yang punya pengaruh di sana, kepada yang bersangkutan. Misalkan. Karena masyarakat itu biasanya hanya manut kepada apa yang diperintahkan orang yang berpengaruh, biasanya begitu. Itulah kenapa strategi Nabi SAW dalam sirah nabawiyah, Nabi itu pernah mengirimkan surat kan ke beberapa raja-raja untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena di antara strateginya, kalau kemudian mereka menerima pimpinannya, maka insya Allah yang di bawahnya akan ikut. Kalau nggak bisa, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisan. Ya, sampaikan yang kami sebutkan di awal tadi. Oh, ini dalam Islam nggak ada apalagi ya kan ini budaya, betul. Ya, tapi kalau udah hubungannya dengan sesuatu yang kemudian harus ditambah lagi kalau kemudian ketika melakukan punya keutamaan, ketika nggak melakukan akan begini, ini kan urusannya berarti urusan yang berhubungan dengan keutamaan dan pahala dan hubungannya dengan dosa. Ini berarti kan masuk dalam ranah sesuatu yang seakan-akan bagian yang harus. Nah, kalau budaya kan nggak ada istilahnya kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa, nggak ada. Ya, tapi kalau syariat itu pasti ada. Sehingga ketika orang kemudian harus nyadaran itu, karena kalau tidak nanti akan dosa. Nah ini hubungannya dengan syariat. Wah ini berat kalau kemudian harus. Karena sepanjang pengetahuan kami misalkan, itu bukan bagian dari ajaran agama, itu budaya. Berarti kan sah-sah saja. Dan tidak ada perpengaruhnya dari sisi kualitas cara beragama saya. Dengan cara yang santun. Kemudian kalau nggak mampu, kata Nabi, fabiqalbihi, dengan hati. Bagaimana mengubah kemungkaran itu dengan hati? Ya paling tidak kita nggak menyetujui lah, ya nggak menyetujui dengan hati loh ya, bukan kemudian dengan provokasi, bukan. Paling tidak hati kita bahwa nggak mendukung dan kita tahu bahwa itu kegiatan yang itu kegiatan yang dalam Islam tidak baik, tidak ada. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Artinya kita mengingkari dengan hati kita. Misalkan walaupun kita dalam kondisi dalam tanda kutip dipaksa, tapi hati kita memang nggak setuju. Nah itu sudah selemah-lemahnya keimanan. Fahadha ad'aful iman. Ya itulah, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, ya, yang paling penting, Bu Amin doakan mereka supaya Allah berikan hidayah. Nah, itu loh.
yang kadang ya iya. Ya itu kalau udah hubungannya dengan kuburan ya, dalam Islam kan ada ya etika, adab kalau orang di kuburan, orang masuk kuburan. Ada. Ya, ya di luar kuburan intinya kan. Ya, orang melintasi kuburan aja doa kok, ada doanya. Ibu kalau lewat kuburan baca doa apa kabur? Kabur jangan-jangan. Doa ibu-ibu kalau lewat kuburan itu. Ya, kalau bisa berhenti sejenak, Masya Allah. Itu salah satu. Kata Nabi SAW, metode, salah satu di antara metode yang paling bisa kita untuk mengingatkan agar kita tidak terlalu tamak dengan urusan dunia itu, lihatlah orang yang sudah lebih dahulu terbujur kaku di dalam tanah itu. Pada akhirnya mati. Ya, makanya dalam doa apa itu? Doa ketika masuk ke kuburan atau melintasi, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Nah, itu. Nah, ini yang terkadang kemudian ya budaya dengan apa? Syariat dengan kemasan budaya. Iya. Nah, kalau mau bicara kaidah, Bu, ya harusnya budaya yang mengikuti syariat, bukan syariat yang mengikuti budaya. Wallahu alam. Itu mungkin, dan itu cara yang biasanya kami tempuh begitu. Kalau berada di lingkungan seperti itu, alhamdulillah, ya mereka sudah paham pada akhirnya. Oh, ya, yang jelas kita santun kepada mereka. Ya, dalam urusan yang kemudian agenda-agenda lain kita juga punya kontribusi. Ya, kita juga punya apa namanya, ya ikut serta dalam agenda yang lainnya. Mereka akan paham nanti pada akhirnya. Wallahu a'lam. Gitu ya, Bu? Nah. Terima kasih Ustadz. Ada lagi ibu yang monggo besar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di sini saya mau tanya tentang puasa sunnah, karena nanti di bulan Ramadan ini jatuh tanggal 18 Februari, harinya hari Rabu. Bagaimana untuk puasa sunnah hari Senin? Apakah masih bisa dilanjut untuk puasa? Begitu aja Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kali Bu, salah Bu. Waalaikumsalam sih. Gak apa-apa ya Bu. Boleh gak sih, kan nanti kalau ada puasa hari Rabu, ya kemudian berpuasa Senin. Dalam hadis kata Nabi SAW, janganlah dia salah seorang di antara kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalau memang itu sudah kebiasaan. Nah, di situ kata kuncinya. Ya. Maka larangan tersebut adalah seseorang yang menyengaja dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tanpa sebelumnya punya kebiasaan, maka itu masuk dalam larangan tersebut. Tapi kalau ibu sudah punya kebiasaan puasa Senin Kemis, punya kebiasaan Ayyamul Bid, sudah punya kebiasaan berpuasa sunnah misalkan, ya, kemudian bersamaan dengan misalkan Ramadannya jatuh Selasa, ibu kemudian masih berpuasa Senin karena puasa Senin dan udah kebiasaan, maka itu tidak termasuk dalam larangan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, begitu nggih Ibu. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Ada lagi Ibu, masih ada waktu. Mas, sekarang baru jam 10.28. Ustadz masih punya waktu nggih insyaallah. Monggo silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Kayaknya Ibu malu-malu ini. Bu Kasiah ya kayaknya di depan mau tanya.
Injih, Bu Ros biasanya tanya. Oh enggak, tanyanya di sini Bu. Oh enggak, silahkan Bu Susi, Mbak Fadila. Oh sudah, kayaknya semuanya sudah ini Ustaz, sudah terjawab. Boy, saya yang nanya Bu MC. Enggak ada masalah. Kalau saya yang nanya Ibu sekarang. Ya. Gimana Ustaz? Saya kasih pertanyaan buat Ibu. Oh, jangan. Hah? Jangan Ustaz. Hadiah Bu, 1 unit unta. Nggih, Masya Allah nggih, Ibu-ibu, demikian kajian yang disampaikan Ustadz Alfi Sahar pada pagi hari ini nggih. Mudah-mudahan kita semuanya sudah siap nggih Ibu-ibu menyambut bulan Ramadan baik secara ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah begitu. Dan insya Allah semua kita akan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Untuk Ustadz Alfi mohon ditutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا إلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian ibu-ibu kajian menjelang bulan Ramadan pada Jumat pagi hari ini. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Alfi Sahar yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal buat kita semua untuk menyambut Ramadan, ibu-ibu. Dan kami doakan kepada Ustadz Alfi Sahar diberikan kesehatan sehingga akan bisa membersamai kami kembali di kajian yang akan datang. Dan juga buat Ustadz dan keluarga, kami sampaikan juga selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, juga termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Dan juga kepada ibu-ibu jamaah Teras Muslimah Aisyah, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kami nantikan kehadiran ibu-ibu di Jumat yang akan datang, insya Allah. Kita masih tetap kajian untuk Jumat pekan ketiga, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf.
Dan kami sampaikan juga kepada ibu-ibu, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan. Semoga ini Ramadan terbaik buat kita semuanya, dan insya Allah kita dipanjangkan usianya untuk bisa menjalankan dan menemui bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Kami ucapkan sugeng kondur, terima kasih sudah hadir di kajian pagi hari ini. Terima kasih juga adik-adik kita dari multimedia Pondok Multimedia Putri Bantul yang telah membantu live streaming pada pagi hari ini. Demikian ibu-ibu, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.